فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Hadithul Hadi wal Arba'un ba'da mi'ah wa alf. Ba'da mi'ah wa alf 1141. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawwu sufufakum, luruskan atau sempurnakan saf-saf kalian. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, karena sesungguhnya penyempurnaan atau perapian shaf itu termasuk dari kelengkapan sholat. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin lil Bukhari, fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah, karena menyempurnakan shaf atau merapikan shaf itu termasuk dari ditegakkannya sholat. Sementara kita tahu menegakkan sholat adalah wajib. Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan dalil banyak sekali tentang itu menunjukkan menegakkan sholat wajib. Berarti merapikan shaf juga wajib. Makanya kalau tidak menunaikan itu orangnya berdosa, sampai Allah menimpakan hukuman seperti yang telah kita lewati pembahasannya pada pertemuan yang lampau. Kalau shaf tidak dirapikan, maka dihukum dengan hati yang tercerai-berai, terjadi perpecahan di mana-mana, karena ya shafnya muslimin macam itu kualitinya. Bahkan banyak yang tidak hadir dalam shaf, memilih tidak sholat. Ya kacau kalau seperti itu. Tidak sholat di masjid atau sama sekali tak sholat, sehingga mendekati kekufuran dan kesyirikan sesuai kadarnya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah, dan asal perintah adalah wajib, seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Zadul Ma'ad. Sawu sufufakum, dari sawwa yusawwi taswiyatan, yaitu menyempurnakan. Karena at-taswiyah itu adalah meluruskan atau menyempurnakan, sama dengan adalah yu'adilu ta'dilan, yaitu meluruskan, membuat jadi lurus atau setimbang. I'tadala artinya lurus. I'tadala artinya juga apa? Istawa, artinya adalah sempurna. Makanya banyak ulama mengatakan i'tadala dan istawa maknanya adalah kamula, sempurna. Jadi shafnya itu disempurnakan. Bagaimana cara menyempurnakannya? Nah, dijelaskan di dalam hadis yang lain terkait dengan shaf-shaf malaikat, yaitu menyempurnakan yang awal, kemudian yang berikutnya dan berikutnya, dibuat rapi, tidak maju mundur, tidak miring, dan tidak berlubang-lubang di tengahnya, dan tidak memberi kesempatan kepada makhluk yang najis masuk di tengah-tengahnya, yaitu setan. Nah, baru dikatakan sempurna. Baik. Dan apa yang menghalangi mayoritas kaum muslimin untuk menjalankan ini? Malah kebanyakannya sangat tidak peduli. Itu hasil dari cinta kepada bid'ah, sehingga dicabut dari mereka kecintaan pada sunnah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullah, kalau tak salah di dalam kitab Al-Madkhal. Sanadnya sahih dari Ahmad bin Sinan Al-Qattan rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, mabtada'a ahadun bid'atan illa nuzi'at minhu halawatus sunnah. Tidaklah seseorang itu membuat kebid'ahan kecuali akan dicabut darinya kemanisan sunnah, atau dicabut darinya satu sunnah yang semisal dengannya. Karena sudah cinta pada bid'ah, akhirnya benci sunnah. Tapi anehnya mengaku aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Sunnah apa yang mereka miliki? Mereka ahlul bid'ah wal furqah. Dengan rajinnya membuat bid'ah, akhirnya mereka benci untuk merapikan shaf. Malah suka membuat celah untuk setan, lebih suka dekat dengan setan daripada
menempel kakinya dengan sesama muslimin, akhirnya pecah di mana-mana. Ada masalah sedikit langsung pindah partai, buat partai baru. Kepartaian pun sesuai namanya, pecahan-pecahan. Maka bagaimana akan timbul persatuan? Walaupun dipanggil persatuan ini, persatuan itu, padahal itu pecahan semua. Ini adalah hasil dari menyelisihi sunnah Nabi, sehingga dihukum oleh Allah Ta'ala. Sesuai dengan hadis yang kita lewati kemarin, fatah talifa qulubukum, jantung-jantung kalian akan berselisih. Nah, kemudian perintah tadi ditutup dengan alasan fa'inna. Nah, disebutkan alasannya apa? Taswiyatas shaf min tamamis shalah. Menyempurnakan shaf itu bagian dari menyempurnakan sholat atau kelengkapan sholat. Kita tahu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan lain-lain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuqadha minal ibadi min amalihim as-shalah." Sesungguhnya yang pertama kali akan yuhasab, ya diperiksa dari amalan para hamba di hari kiamat nanti adalah sholat. Fa in tammat kutibat laha tammah. Kalau sholatnya lengkap maka ditulis lengkap. Wa fi riwayat fa in kamulat fa in saluhat saluha sairu a'malih. Kalau sholatnya baik maka seluruh amalannya dinilai baik. Wa in fasadat fasada sairu a'malih. Kalau sholatnya rusak maka seluruh amalannya juga rusak. Ini menunjukkan pentingnya usaha dan kesungguhan untuk melengkapkan sholat, menyempurnakan sholat. Nah, di antaranya adalah dengan memperbaiki kualitas shaf-shaf kita di dalam sholat. Cuma di sini Nabi menggunakan istilah taswiyatas shaf, bukan sufuf. Padahal awal hadisnya kan sufuf, sawu sufufakum. Kenapa setelah itu taswiyatas shaf bukan taswiyatus sufuf? Tak masalah. Dalam riwayat yang berikutnya taswiyatas sufuf dengan pola jamak taksir. Yang pertama dengan pola mufrad tidak masalah karena alnya adalah al jinsiyah, jenis shaf. Jadi tidak harus maknanya adalah satu saja, tapi shaf terserah. Kenyataannya di satu masjid shaf hanya satu, kadang ada dua, kadang ada tiga. Nah, semuanya sudah masuk dalam jenis shaf. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan merapikan shaf adalah agar sholatnya itu menjadi tegak dan menjadi sempurna. Dan juga seperti yang kita lewati kemarin, agar selamat dari perpecahan dan agar membantu untuk menyatukan hati-hati kaum mukminin. Dan juga dalil yang lain menunjukkan agar kita selamat dari tipu daya setan yang akan memecah belah muslimin yang masuk di sela-sela shaf dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke hadis yang satu lagi, al-hadis tsani wal arba'un ba'dal mi'ah wa alf, 1142. Wa anhu radhiyallahu anhu, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala uqimatis shalah fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi. Salat diiqamatkan, ya dikumandangkan iqamat salat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kami dengan wajah beliau, menghadap ke arah kami. Faqal, seraya mengatakan, atimu sufufakum, tegakkan shaf-shaf kalian. Gimana shaf yang tegak? Yaitu tidak maju mundur, tidak renggang-renggang, tidak nampak buruk kualitinya, tapi kualiti yang bagus. Wa tarasu, dan luruskanlah. Taros yaitu luruskan shaf. Fa inni, alasannya apa? Fa inni arakum min wara'i dhahri, karena sesungguhnya aku melihat kalian dari belakangku. Kata para ulama, ini adalah min dalailin nubuwah, tanda kenabian, yaitu dalam situasi sholat Nabi mampu melihat kita walaupun beliau membelakangi kita, sebagaimana di dalam riwayat yang lain, fa inni arakum min wara'i dhahri kama arakum qudami, atau baina yadai, karena sesungguhnya aku
melihat kalian dari belakangku sebagaimana aku melihat kalian dari hadapanku. Ini ajaib. Bagaimana seperti itu? Allah Maha Kuasa. Dan sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, tatkala diiqamatkan sholat, kemudian Nabi merapikan shaf. Kemudian tatkala Nabi mengangkat tangan, tahu-tahu ada salah seorang dari kami yang dadanya menonjol ke depan, yaitu tidak lurus dengan shaf. Maka Nabi kemudian menghadapkan kepalanya kepada kami, kemudian menyebutkan ini, luruskan shaf kalian, karena aku melihat kalian dari arah belakangku seperti melihat kalian dari arah hadapanku. Jadi imam memang tugasnya adalah merapikan shaf, yaitu menjaga kualitas shaf. Apakah harus imamnya memeriksa satu persatu? Tidak demikian. Boleh. Nabi sering memeriksa di awal-awal pengajaran. Kemudian apa? Kemudian kalau Umar beliau sering memeriksa sambil membawa tongkat, dan juga dibantu oleh Ibnu Abbas untuk memeriksa shaf-shaf, menunjukkan perhatian yang besar. Kita bukan bershaf-shaf kepada sembarang zat, kita sedang menghadap Allah Ta'ala, harus dengan pola yang terbaik. Rawahul Bukhari bilafdih wa Muslim bimakna. Kalau Bukhari secara lafaz ini, kalau Muslim ada lafaz yang mendekati itu semakna. Wa fi riwayatil Bukhari, dalam riwayat yang lain milik Bukhari, wa kana ahaduna yulziku manqibahu bimanqibi sahibih. Salah seorang dari kami menempelkan pundaknya ke pundak temannya, menunjukkan memang dekat-dekat seperti yang biasa dilakukan oleh ahlu sunnah, tidak seperti yang dilakukan oleh ahlul bidah dari kalangan sufiah dan lain-lain, pemalas dan tidak peduli dengan itu semua. Wa qadamahu bi qadamih. Qadam yaitu telapak kaki. Apakah juga dengan mata kakinya buku lali semampunya. Kalau mampu, alhamdulillah. Kalau terkadang sebagian orang tak mampu karena kakinya agak miring, yang penting tetap ada menempel, tidak sampai memberi kesempatan bagi setan untuk masuk. Baik, yang mampu, alhamdulillah. Kalau tidak mampu, paling tak mungkin di sekeliling dekat-dekat jari kelingking dan sebagainya, tetap ada penempelan itu. Karena dapatkan fatwa Syekh Shalih Fauzan, beliau mengingkari untuk sampai menempel mata kaki, tapi hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Kalau tak salah adalah bukan hadis Anas, dia ada dalam riwayat Muslim. Kalau tak salah hadis Al-Bara' bin Azib. Sehinggalah karena Nabi memerintahkan dengan tegas, sehinggalah saya lihat sebagian dari kami itu menempelkan buku lali ke buku lali temannya. Tak boleh diingkari walaupun Nabi tak sampai memerintahkan macam itu, tapi ini menunjukkan para sahabat bersungguh-sungguh untuk mendekatkan soft-soft, mendekatkan satu sama lain agar memang setan tidak diberi kesempatan untuk masuk. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.